Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini saya akan membahas seputar hadis atau bab jinayat. Nah, mungkin tuh selama ini yang kita ketahui itu hanya hukum yang ada di negara kita aja. Gimana sih cara negara ini memperlakukan atau menghukum orang-orang yang melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas seperti halnya pelecehan seksual, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan. Nah, mungkin kan yang kalian tahu tuh kalau yang bertindak kejahatan atau kriminalitas tuh dipenjara berbelas-belasan tahun atau bahkan hanya 5 tahun, 6 tahun atau lain sebagainya. Nah, atau bahkan cuman di penjara seumur hidup. Nah, yang buat dihukum mati kan itu nggak semuanya itu dihukum mati. Nah, tapi beda halnya dengan di agama kita, agama Islam. Di agama Islam itu ada hukumnya, karena di dalam Islam itu Islam sangat menghargai dan menghormati ataupun melindungi jiwa-jiwa yang hidup atau bernyawa. Seperti pada halnya hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Syu'aib radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imrin muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah bi ihda salasin as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariqu lidini wal mufariqu lil jamaah, yang artinya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu maqala, bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim yang telah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya, kecuali karena 3 sebab, yaitu janda atau duda yang melakukan zina, dan orang yang dihukum mati karena membunuh, dan yang ketiga, orang yang keluar dari agama dan memisahkan diri dari majlis. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sebenarnya dengan adanya pelaksanaan qisas adalah untuk pemberhentian pembunuhan, untuk memberi rasa jera kepada para pembunuh, dan untuk menghentikan kejahatan-kejahatan dan kriminalitas di sekitar kita, dan untuk penjagaan masyarakat, dan untuk merealisasikan kesejahteraan dan kedamaian negeri ini, dan untuk mencegah adanya pembunuhan kepada orang-orang yang tidak bersalah yang menyebabkan para istri menjanda dan anak-anaknya menjadi yatim piatu. Pertama yang akan saya bahas adalah tentang pembunuhan. Nah, tapi jangan salvok dulu. Saya bukan mau membahas tentang caranya membunuh orang atau cara menghilangkannya orang lain, melainkan saya akan membahas tentang hukum-hukumnya dan apa yang dilakukan dalam Islam jika ada orang yang membunuh. Nah, seperti yang tadi saya bilang, membunuh adalah suatu tindak kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, disengaja maupun tidak disengaja. Pembunuhan dibagi menjadi 3. Pertama itu ada qat al-amdin, yaitu pembunuhan yang disengaja atau sudah direncanakan. Yang kedua ada qat al-hibashi al-amdin, yaitu pembunuhan yang tidak disengaja. Dan yang ketiga ada qat al-khata, yaitu pembunuhan yang tersalah. Nanti saya bakal jelaskan satu. Yang pertama itu ada qat al-amdin, yaitu pembunuhan yang direncanakan. Dari namanya saja sudah direncanakan, artinya si pelaku sudah merencanakan di mana tempat dia akan membunuh dan kapan waktunya akan membunuh, dan dalam keadaan yang sadar. Dalam kasus ini si pelaku tidak bisa hanya meminta maaf saja lalu masalah selesai, tapi si pelaku harus menjalankan kafaratnya dan membayar diatnya, yaitu sebagaimana dalam surat
Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatala al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min ahihi syai'un fataba'um bil ma'rufi wa da'un ilaihi bil hasan zalika takhfifum mir rabbakum wa rahmah faman yatada ba'da zalika falahu azab. Jika keluarga korban sudah memaafkan si pelaku, tetapi si pelaku harus tetap membayar diatnya, sebagaimana pada hadis Ammar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, yaitu membayar diat dengan 100 ekor unta, diantaranya 30 unta hikoh yang berusia 3 tahun masuk ke 4 tahun, dan 30 lagi unta jazaah, yaitu unta yang berusia 4 tahun masuk ke 5 tahun. Dan yang terakhir 40 ekor unta khalifah atau unta yang sedang bunting. Dan itu harus dibayar secara lunas tanpa dicicil atau diangsur. Nah, sebaliknya, jika keluarga dari korban tidak terima atas perlakuannya dan merasa itu tindakan paling keji, maka bisa dijatuhi hukuman mati sesuai permintaan keluarga. Karena keluarga juga mempunyai hak untuk memberikan hukuman yang terbaik atau yang setimpal dengan apa yang dilakukan pelaku. Yang kedua, itu ada pembunuhan secara tidak sengaja. Semisal nih gini, kita lagi main nih, kita semisalkan main sepeda-sepedahan. Nah lalu tiba-tiba rem kita blong dan kita menabrak seseorang atau menabrak orang. Nah, padahal kan itu hanya sepeda ya, bisa menyebabkan meninggal. Nah, itu secara tidak sengaja dia cukup membayar diatnya, yaitu 100 ekor unta juga, tapi bisa dicicil dalam 3 tahun, artinya dalam setahun itu harus menyicil sepertiganya. Nah, yang terakhir itu pembunuhan bersalah, semisal. Nah, contoh pembunuhan pun pernah terjadi seperti yang diceritakan Imam Malik dalam kitab yang berjudul Al-Mutawatta, yaitu seseorang pemuda dari Bani Sa'ad bin Laits sedang berpacu kuda sangat kencang, dan tanpa disadari kaki kudanya itu menginjak kaki seorang pemuda dari Bani Juhainah, dan pemuda itu pun kakinya bercucuran darah yang menyebabkan beliau meninggal adalah kehabisan darah. Dan akhirnya Umar memutuskan untuk separuh diatnya dibayar oleh Bani Sa'ad dan separuhnya lagi harus dibayar oleh si pelaku yang sedang berpacu kuda. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembunuhan yang ada di dalam hukum hadis jinayat. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang jelas atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.